Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Kalijaga? Kami di sini hadir untuk berbagi informasi mengenai seluk-beluk dinasti Idrisiyah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak ulasan berikut ini. Langsung saja kita ke materi yang pertama yang tidak lain dan tidak bukan, yaitu sejarah terbentuknya dinasti Idrisiyah. Dinasti ini didirikan oleh Idris I bin Abdullah, cucu Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, dia mempunyai hubungan dengan garis imam Syiah. Dinasti ini juga merupakan dinasti pertama yang beraliran Syiah, terutama di Maroko dan Afrika Utara. Ini berawal dari kelompok Alwiyun yang merasa dikhianati oleh Bani Abbasiyah. Mereka beranggapan bahwa jika Abbasiyah telah berkuasa, mereka akan mendapatkan haknya yang selama ini hilang dan dirampas oleh Umayyah. Tetapi hal tersebut tidak kunjung diberikan oleh Bani Abbasiyah. Lalu kelompok Alwiyun bangkit dan mempropagandakan dengan slogan Al-Ridha min Ali Al-Ba'id. Namun pemberontakan tersebut dapat dilumpuhkan karena pasukan Abbasiyah masih sangat kuat. Terdapat dua orang yang berhasil meloloskan diri dari keluarga Alwiyun. Salah satunya adalah Idris ibnu Abdullah. Idris melarikan diri ke daerah barat, yaitu Maroko atau Afrika Utara, melalui Mesir hingga Maghrib Al-Aqsa. Di tempat ini, Idris mendapat sambutan hangat dari masyarakat Barbar karena ia diketahui sebagai keturunan Ali ibnu Abi Thalib. Berkat dukungan yang sangat kuat dari suku Barbar inilah dinasti Idrisiyah lahir dan namanya dinisbahkan dengan mengambil Fez sebagai pusat pemerintahan. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu upaya dinasti Abbasiyah untuk melenyapkan dinasti Idrisiyah. Berpusat dua lilin, Idris terus aktif melakukan perluasan pengaruh. Usahanya membuahkan hasil. Hampir seluruh kekuasaan utara Maghrib Al-Aqsa tunduk kepadanya. Ia lantas melakukan ekspansi untuk menundukkan kabilah-kabilah lainnya dengan cara diplomasi atau jika terpaksa menggunakan kekerasan. Pada tahun 789 Masehi, Idris telah berhasil memperluas wilayah kekuasaan mulai dari Kairouan hingga Samudra Atlantik. Dalam perluasan itu, ia banyak merebut wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Harun al-Rashid marah setelah mendengar kemunculan dinasti Idrisiyah yang telah menjelma sebagai ancaman bagi kekuasaan Daulah Abbasiyah di kawasan Ifriqiya, yaitu wilayah yang mencakup Tunisia, Tripolitania, dan Konstantinopel. Kemunculan kekuasaan Syiah di dunia Islam merupakan persoalan yang tidak akan didiamkan begitu saja oleh Daulah Abbasiyah. Oleh karena itu, Khalifah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melenyapkan dinasti Idrisiyah beserta pemimpinnya. Dalam hal ini, Yahya al-Maki, salah satu wazir Khalifah, mengusulkan suatu cara untuk menyingkirkan Idris, yaitu dengan menugaskan seseorang yang licik untuk melaksanakan misi pembunuhan terhadap Idris. Khalifah menyetujui ide tersebut. Selanjutnya, ia menunjuk seorang tabib bernama Sulaiman bin Zarir yang terkenal dengan julukan Ash-Shah Shamka al-Yamami untuk menjalankan misi itu. Sulaiman pun segera berangkat ke Ifriqiya sambil membawa surat untuk Gubernur Ibrahim bin al-Aqlaq. Surat tersebut berisikan instruksi agar gubernur memfasilitasinya untuk menjalankan misi dari Khalifah. Ibrahim lantas mempersilahkan Sulaiman menyeberangi batas wilayah kekuasaannya untuk pergi menuju Maghrib Al-Aqsa. Setelah ia menyeberangi Ifriqiya, Sulaiman akhirnya berhasil bertemu dengan Idris dan berpura-pura ingin mengabdi kepadanya. Setelah berpura-pura sebagai orang Syiah, akhirnya ia berhasil memperoleh kepercayaan dari Idris. Sembari ia berpura-pura mengabdi kepada Idris, ia juga menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan aksinya.
Pada bulan Juli tahun 791 Masehi, ia mulai bergerak untuk melakukan pembunuhan. Usahanya itu berhasil dengan meracuni Idris. Pasca terbunuhnya pemimpin dinasti Idrisia, ia pun melarikan diri ke Ifriqiya dan melapor kepada Ibrahim bin Al-Aqrab bahwa misinya sudah selesai. Dan laporan itu kemudian diteruskan Ibrahim kepada Khalifah Harun al-Rashid. Penasaran dengan kelanjutannya? Yuk simak materi dari rekan kita yang satu ini. Usaha mempertahankan eksistensi dinasti Idrisia. Sebab dengan meninggalnya Idris atau sepeninggal Idris, maka terjadi kekosongan di pemerintahan dinasti Idrisia. Rashid selaku orang kepercayaan Idris dan salah satu pengelola dinasti Idrisia berusaha mempertahankan kendali pemerintahan agar tetap berada di tangan keluarga Idris. Idris meninggalkan seorang istri bernama Kanzah yang berasal dari suku Barbar. Dia sedang mengandung anak Idris. Apabila Kanzah melahirkan seorang bayi laki-laki, maka bayi itu akan menjadi pemimpin dinasti tersebut menggantikan ayahnya. 2 bulan berselang, kemudian Kanzah melahirkan bayi laki-laki yang kita kenal dengan Idris II yang nanti akan memimpin dinasti Idrisia. Rashid sebagai tangan kanan dari Idris menjadi wali dari Idris II hingga Idris II berusia 10 tahun pada tahun 802 Masehi. Dan pada tahun 802 Masehi tersebut, Rashid secara resmi mengangkat Idris II sebagai pemimpin dinasti itu. Tidak lama setelah itu, Rashid pun meninggal dunia setelah terjadi konspirasi yang dilancarkan gubernur Ifriqiya Ibrahim Al-Ahlab. Kemudian yang selanjutnya adalah pendirian kota Fes sebagai ibu kota baru. Terbunuhnya 2 pendiri Idrisia yakni Rashid dan Idris ternyata tetap tidak mampu melemahkan kekuatan dinasti tersebut. Idris II yang masih kecil, yang saat itu berusia 10 tahun, dia dirawat oleh salah satu pemimpin suku Barbar yakni Abu Khalid Yazid bin Al-Abbas Al-Ubadi. 1 tahun kemudian, Abu Khalid memperbarui kembali pelantikan Idris sebagai pemimpin dinasti Idrisia. Pada saat itu setidaknya terdapat 4 kabilah yang masih loyal kepada keluarga Idris, yakni kabilah Sanatah, Awarba, Sanhajah, dan Mas'udah. Pada tahun 808 Masehi, Idris mulai menjalankan kepemimpinannya secara independen. Banyak bangsa Arab yang datang dan bergabung dengannya. Hal itu membuat kekuatan dinasti Idrisia semakin meningkat. Namun, muncul permasalahan dalam kebijakannya yang menjadikan orang-orang Arab tersebut yang notabene adalah pendatang menjadi sebagai orang-orang kepercayaannya dan mengesampingkan orang dari bangsa Barbar. Di sisi lain, Idris II memang ingin mengikis dominasi bangsa Barbar dan menyeimbangkan pemerintahannya. Selain itu juga berorientasi untuk keluar dari kota Waili dikarenakan konflik rasial yang membunuh Ishaq bin Abdul Hamid. Maka dengan adanya tersebut, Idris menguatkan tekadnya untuk keluar dari kota tersebut. Pada tahun 809 Masehi, Idris mulai membangun sebuah kota kecil di kawasan lembah bernama Fes. Kota itu dikenal dengan nama Udwah Al-Qarawiyin, atau kalau di bahasa Indonesia kan itu tepi lembah orang-orang Pairuan. Alasan diberi nama itu adalah karena ia menempatkan orang-orang Arab yang bermigrasi dari Qairuan di kota tersebut. Setelah kota pertama itu berdiri, datang gelombang imigran dari Andalusia yang ingin bergabung dengan mereka.
Lantas Idris II mendirikan sebuah kampung juga di sebelahnya yang diberi nama Qudwah al-Andalusiyin atau tepi lembah orang-orang Andalusia. Nah, dari kedua tersebut maka terbentuklah kota Fez pada tahun 811 Masehi. Idris mulai memerintah di kota tersebut. Kemudian kota tersebut dibentengi dengan tembok dan dibangun masjid di dalamnya. Pasca pendirian ibu kota baru, Idris II mulai menjalankan kebijakan invasi militer pada tahun 812 Masehi. Invasi ini berhasil memperluas wilayah negaranya dari Tilimshan atau Tlemcen hingga pesisir Samudra Atlantik. Idris II terus melanjutkan invasinya. Ia berhasil menguasai kota Ahmad dan menaklukkan Tlemcen secara damai setelah mengadakan perjanjian gencatan senjata dengan orang-orang Aghlabiyah. Pada bulan Agustus 828 Masehi, Idris II meninggal dunia. Prestasinya telah mengokohkan pilar-pilar dinasti Idrisiyah, menjadikan dirinya dianggap sebagai pendiri sejati dinasti tersebut. Nah, selanjutnya adalah pasca wafatnya Idris II atau kondisi dinasti Idrisiyah pasca wafatnya Idris II. Idris II digantikan putranya yang bernama Muhammad. Pada pemerintahan masa Muhammad, dinasti Idrisiyah itu dibagi-bagi sesuai dengan wasiat dari neneknya, yakni Kanzah, yang tidak lain adalah ibu dari Idris II. Tidak lama berselang, karena adanya pembagian tersebut, terjadilah konflik internal dalam dinasti tersebut. Namun konflik tersebut dapat diatasi oleh Muhammad. Kemudian Muhammad meninggal pada bulan April 836 Masehi. Muhammad digantikan oleh putranya yang bernama Ali, yang saat itu baru berusia 9 tahun. Ia diasuh dan didukung oleh sejumlah wali dari kalangan bangsa Arab, Awarba, dan segenap orang dari suku Barbar. Mereka membuat Ali kecil sebagai pemimpin dan menjaga loyalitas mereka kepadanya. Ali digantikan oleh saudaranya Yahya I. Pada masa ini, dinasti Idrisiyah mengalami kemajuan politik dan kebangkitan pembangunan. Di ibu kota Fez, banyak dibangun tempat-tempat pemandian dan penginapan bagi para pebisnis, serta tempat-tempat parkir bagi hewan tunggangan. Pertumbuhan pembangunan kota Fez menarik pendatang dari berbagai daerah, yang mengakibatkan semakin ramainya kota tersebut. Bisa diartikan pada masa Ali ini adalah pada masa Yahya ini, dinasti Idrisiyah sedang jaya-jayanya. Lalu yang selanjutnya adalah kemajuan dinasti Idrisiyah. Kemajuan dinasti Idrisiyah tercapai pada masa pemerintahan Idris I dan Idris II. Pada masa pemerintahan Idris II, dinasti Idrisiyah mengalami perkembangan cukup besar. Hal ini terbukti ia mampu membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam sebuah pemerintahan, seperti pembangunan kembali kota Fez, istana, masjid, percetakan uang, dan pembangunan saluran air yang dikirim ke rumah-rumah penduduk. Keseriusannya membangun kota dan perangkat lainnya itu, menurut para ahli, ia dikategorikan sebagai pendiri sebenarnya dari dinasti Idrisiyah. Lalu yang kedua adalah penyebaran Islam ke seluruh masyarakat dilakukan dengan mudah. Hal ini dikarenakan Idris diketahui merupakan keturunan Ali bin Abi Thalib, sehingga para suku Barbar sangat menghormatinya. Lalu yang ketiga adalah memiliki pertahanan dan keamanan yang cukup kuat. Paling tidak ada dua alasan mengapa dinasti Idrisiyah muncul menjadi dinasti yang kokoh dan kuat, yaitu karena adanya dukungan yang sangat kuat dari bangsa Barbar, terbukti dengan adanya Idris dan pasukannya dapat menahan pasukan Romawi dan mempertahankan wilayahnya. Lalu yang kedua adalah letak geografis yang sangat jauh dari pusat pemerintahan Abbasiyah yang berada di Baghdad, sehingga sulit untuk ditaklukkan.
Lalu yang selanjutnya adalah berhasil merestorasi Volubilis, kota Romawi, menjadi kota Fes dan membangun kota ini sebagai pusat perdagangan. Di kota ini pada tahun 172 Hijriah atau 788 Masehi, Idris bin Abdullah dibayat bangsa Barbar sebagai pemimpin atau imam gerakan. Tahun pembayatan ini kemudian dijadikan sebagai tahun berdirinya dinasti Idrisiyah dan berpusat di Walila. Lalu yang selanjutnya adalah menjadikan kota Fes menjadi pusat kaum Syurafa dan mendirikan Masjid Fatimah dan Universitas Airawan. Kaum Syurafa atau Syurafa itu adalah para keturunan cucu Nabi Muhammad SAW, Hasan dan Husain Ibnu Ali bin Abi Thalib, yang menjadikan faktor penting dalam sejarah perkembangan Maroko. Lalu pada masa Yahya bin Muhammad ini, kota Fes banyak dikunjungi imigran dari Andalusia dan daerah Afrika lainnya. Kota ini berkembang begitu pesat baik dari segi pertumbuhan penduduk maupun pembangunan gedung-gedung megah. Di antara yang dibangun pada masa ini ialah Masjid Hairawan dan Masjid Andalusia. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa di kota ini tersebut didirikan pula sebuah masjid yang diberi nama Masjid Fatimah, yang merupakan benih dari masjid dan Universitas Airawan yang terkenal pada tahun 859 Masehi. Lalu terdapat kemajuan dinasti Idrisiyah dalam bidang politik atau pencapaian dalam bidang politik. Yang pertama adalah Idris I dan Idris II berhasil menyatukan berbagai suku barbar yang ada di wilayah Maroko Utara dan imigran-imigran Arab yang berasal dari Spanyol dan Tripolitania. Dari bidang ilmu pengetahuan, pada masa pemerintahan Idris II dibangunlah Masjid Fatimah yang merupakan awal pembangunan masjid dan Universitas Airawan. Dalam bidang budaya, Idris II juga mampu menjadikan Fes sebagai pusat keagamaan dan kebudayaan masyarakat Maroko. Di bidang ekonomi, pada pemerintahan Idris II, kota Fes dapat menjadi pusat perdagangan pada saat itu. Lalu bangunan-bangunan yang terdapat di kota Fes ini memiliki perkembangan yang begitu pesat, baik dari segi pertumbuhan penduduk maupun pembangunan gedung-gedung megah. Di antara gedung yang dibangun pada masa itu ialah Masjid Hairawan dan Masjid Andalusia. Ataupun sumber lain mengatakan terdapat masjid yang diberi nama Masjid Fatimah yang merupakan awal dari pembangunan Universitas Airawan. Lalu materinya selanjutnya adalah kemunduran dinasti Idrisiyah. Pasca meninggalnya Yahya I, Idrisiyah dipimpin oleh Yahya II. Namun Yahya II hanya berfoya-foya saja karena kepemimpinan yang bobrok terjadi pemberontakan dan Yahya II bersembunyi di Al-Utwah Andalusiyin hingga ia meninggal. Sepeninggal Yahya II, Idrisiyah dipimpin oleh Ali II, namun ditumbangkan oleh pasukan Abdur Razak. Ali II tidak bisa menuntaskan pemberontakan dan lari ke kabilah Arwaba. Ali II digantikan oleh Yahya III yang pada masa kepemimpinannya mampu menekan pasukan Awarid Sufriyat pimpinan Abdur Razak hingga mundur ke Utwah Andalusia. Kepemimpinan Yahya III berakhir saat beliau dibunuh oleh Arabi bin Sulaiman pada 905 Masehi. Kemudian Yahya IV naik menjadi pemimpin Idrisiyah dan berhadapan dengan ekspansi dinasti Fatimiyah. Yahya IV ini berhasil mempersatukan kembali wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kerabat-kerabat yang lainnya, dan sejak itu dinasti Idrisiyah terlibat dalam persaingan antara dua kekuatan besar, yaitu Bani Umayyah dari Spanyol dan Bani Fatimiyah dari Mesir dalam memperebutkan supremasi di Afrika Utara. Lalu Yahya IV harus mengakui kekuasaan Al-Mahdi Ubaidillah pada tahun 921 hingga Fes diduduki pasukan Fatimiyah. Kekuasaan Idrisiyah yang ada di kota-kota tanpa menguasai desa-desa akhirnya terpecah di masa pemimpin Muhammad Al-Muntasir. Di samping itu muncul pula ancaman musuh yang lebih besar, yakni Daulah Fatimiyah yang dipimpin oleh Mahdi Ubaidillah. Lalu Al-Hijam berhasil merebut kembali kota Fes dan mengusir pejabat Daulah Fatimiyah, kemudian memerintah selama kurang lebih 2 tahun. Selama Yahya IV, saat kota Fes dan wilayah-wilayah Idrisiyah menjadi pertikaian, seorang cucu Idris II yakni bernama Al-Hajam berhasil menguasai Fes dan daerah sekitarnya.
Akan tetapi ia kemudian mendapatkan pengkhianatan dari seorang pemimpin setempat sehingga kekuasaannya hilang dan hidupnya berakhir pada tahun 962 Masehi. Lalu pada tahun 927 Masehi, Musa bin Abi al-Afiyah dari Ka'balah Miknasa berhasil merebut kembali kota Fes dan menguasai Maghrib al-Awsat dan Maghrib al-Aqsa. Penaklukan kedua yang dilakukan oleh Musa bin Abi al-Afiyah menandai berakhirnya eksistensi dinasti Idrisiyah.